Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kami menyapa yang saat ini sedang merayakan hari ulang tahun. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan umur yang panjang. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari yang merayakan hari pernikahan. Kiranya Tuhan memberkati rumah tangga dengan kasih setia Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudari yang sedang sakit. Kiranya Tuhan memberikan pemulihan dan kesembuhan. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 2025 diambil dari kitab Yakobus 4 ayat 15. Beginilah firman Tuhan. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengkehendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dengan tema rencana kita dan kehendak Tuhan. Firman ini merupakan seruan kepada orang percaya untuk menyatakan ketergantungannya pada Tuhan dan kedaulatannya Tuhan dalam segala rencana, bukan mengandalkan kekuatan atau pengetahuan manusia yang sebenarnya terbatas. Ada dua jenis orang di dunia ini. Orang yang suka membuat rencana dan tipe orang yang menyukai rencana itu secara spontan. Dan banyak di antara kita yang suka membuat rencana dalam kehidupannya dalam jangka waktu yang panjang. Tetapi ada juga yang suka membuat rencana dalam hidupnya yang dadakan. Bagaimana dengan saudara sendiri dalam memutuskan dan membuat rencana untuk masa depan? Nah, di sini Yakobus adalah kitab yang sangat praktis dalam menghubungkan iman kekristenan dengan kehidupan sehari-hari. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah hidup kita mencerminkan iman kita? Hidup yang terencana adalah bukti bahwa seseorang sangat menghargai waktu dan semua potensi yang Tuhan berikan kepada dia. Sebuah perencanaan hidup akan semakin sempurna apabila Tuhan terlibat di dalamnya. Yakobus mengingatkan agar jangan pernah kita melupakan Tuhan dalam setiap perencanaan hidup kita. Nah, di zaman yang serba modern ini, kebanyakan orang tidak lagi melibatkan Tuhan dalam menyusun rancangan kehidupannya karena merasa diri mampu untuk menentukan langkah hidupnya sendiri. Dan bahkan ada yang mengambil keputusan bahwa dirinya adalah miliknya, sehingga ada pergumulan, ada masalah, dia mengambil nyawanya sendiri, maaf kata, dengan cara bunuh diri. Nah, dengan pengalaman, kepintaran, kekuatan, kecanggihan teknologi, uang, atau kekayaan yang dimiliki orang-orang, kadangkala mereka mengira bahwa semua yang direncanakan pasti akan berhasil. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Orang yang melupakan Tuhan dalam perencanaan hidupnya sama artinya meremehkan Tuhan, mengabaikan kehadiratnya, menganggap seolah-olah Tuhan tidak ada dan tidak punya kuasa. Pikirannya yang demikian itu timbul atau akarnya itu karena kesombongan. Nah, apakah rencana yang kita buat sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah betul-betul
rencana yang kita buat itu merupakan suatu hal untuk memuliakan nama Tuhan, atau sebaliknya, menjadi kepentingan diri sendiri atau kepentingan dunia. Memang hal ini membutuhkan perenungan dalam diri kita masing-masing untuk melibatkan Tuhan dalam segala rencana kehidupan kita. Kita tahu bahwa ada orang yang dilahirkan dengan memiliki banyak sekali kemampuan dan bakat, serta potensi yang luar biasa yang dapat dikembangkan. Semakin besar bakatnya dan kemampuan seseorang itu, maka semakin tinggi rasa percaya dirinya. Sebaliknya, mereka yang kurang beruntung, sejak kecil dalam fase menjadi anak yang ragu-ragu, tidak percaya diri, sehingga sangat bergantung kepada orang lain, kepada orang tua, kepada teman, ataupun bahkan kepada pasangannya. Setelah dewasa, setelah menikah sampai tua pun, dia tidak mandiri. Anehnya dari dua tipe ini yang berbeda ini, mereka mengalami persoalan yang sama, yaitu adalah dosa. Dosa yang mendorong mereka menjauhkan diri dari Tuhan Allah dan mengembangkan diri sendiri sesuai keinginan masing-masing. Apa sebenarnya yang menjadi masalah dalam hal ini? Mereka adalah orang Kristen. Mengapa mereka tidak mengingat Tuhan dan membuat rancangan hidup mereka sesuai dengan kehendak Tuhan? Masalahnya adalah tidak memiliki pengenalan yang baik kepada Tuhan, sumber dari segala rancangan damai sejahtera. Tentu kita memiliki sebuah keyakinan dan iman yang sama sebagai pengikut Kristus bahwa Tuhan mempunyai rancangan yang baik dalam kehidupan kita. Rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Oleh karena itu, mari terus mengalami Tuhan. Mari terus berproses bersama-sama dengan Tuhan dalam persekutuan kita yang intim dengan Tuhan. Melalui kedekatan kita dengan Tuhan, melalui doa kita, melalui syukur kita, melalui persembahan kita, melalui pekerjaan kita, keluarga kita. Terus menerus menghasilkan rencana-rencana hidup yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa yang kami kenal melalui Yesus dan di dalam Roh Kudus, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu yang memelihara hidup kami hingga pada hari ini. Berkati kami Tuhan untuk tetap kuat, untuk tetap semangat dalam kehidupan ini, dan ajari kami Tuhan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan atas segala napas kehidupan dan kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami berdoa Tuhan untuk yang sakit, mari Tuhan sembuhkan mereka. Kami berdoa untuk orang tua kami yang lansia, berikan mereka kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, untuk boleh tetap memberkati seluruh keturunan mereka. Kami juga berdoa yang berulang tahun kelahiran, berikan umur panjang dan kesehatan. Yang berulang tahun pernikahan, berkati Tuhan rumah tangga mereka dengan kasih Tuhan. Dan kami juga Tuhan berdoa bagi anak-anak kami yang masih kecil-kecil dan yang sudah dewasa, kiranya Tuhan selalu memberkati mereka. Yang mencari pasangan hidup, Tuhanlah yang menentukan itu. Yang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan tunjukkan jalan bagi mereka, sukacita dan semangat, sehingga mereka boleh mendapatkannya sesuai dengan keahlian dan talenta mereka masing-masing. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Putra-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.